Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Febriani Marhantus Zahro, NIM 12610121213 dari kelas HES 6D. Di sini saya akan membacakan materi tentang kejurusitaaan dan eksekusi. Baik, langsung ke materi yang pertama, pengertian tentang kejurusitaaan. Istilah kejurusitaaan dalam peradilan agama sudah tidak asing lagi bagi para ahli hukum. Istilah jurusita merupakan terjemahan dari bahasa Belanda jurwarder. Istilah jurusita terdiri dari dua kata, yaitu juru dan sita. Kata juru berarti orang yang pandai dalam suatu pekerjaan yang memerlukan latihan, kecakapan, dan kecermatan. Sedangkan sita berarti tuntutan pengadilan. Perihal mengambil dan menahan barang menurut keputusan pengadilan oleh alat negara, polisi, dan sebagainya. Dari kedua arti kata tersebut, secara sederhana dapat diambil pengertian bahwa jurusita adalah orang terlatih yang dianggap mempunyai kecakapan dan kecermatan melaksanakan tugas atau melaksanakan penyitaan yang dibebankan kepadanya. Jurusita atau jurusita pengganti adalah pegawai umum, yaitu pegawai negeri yang memang sengaja diangkat oleh pemerintah untuk melakukan tugas kejurusitaan di pengadilan di mana ia bertugas. Selanjutnya, tugas dan fungsi jurusita di pengadilan agama. Pada intinya, tugas pokok dan fungsi jurusita adalah sebagai koordinator para jurusita pengganti, membantu majelis hakim dan pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan hakim atau eksekusi, menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan atau pengumuman, dan melaksanakan tugas khusus serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan. Adapun penjabarannya mengenai tugas pokok dan fungsi jurusita disebutkan pada pasal 103 adalah sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua sidang. Yang kedua, menyampaikan pengumuman, teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan pengadilan. Yang ketiga, melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan agama, membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diberikan kepada pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, tugas pokok dan fungsi jurusita pengganti di peradilan agama. Bahwa tugas dan fungsi jurusita pengganti intinya adalah membantu majelis hakim dalam pemanggilan para pihak atau saksi-saksi untuk menghadiri persidangan, pengucapan ikrar talak, melaksanakan penyitaan, menjalankan putusan hakim atau eksekusi, menyampaikan pemberitahuan isi putusan, membuat berita iklan atau pengumuman, dan melaksanakan tugas khusus serta melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh ketua pengadilan. Ketua majelis dan panitera atau panitera pengganti. Tugas pokok dan fungsi jurusita pengganti antara lain: yang pertama, membantu majelis hakim dalam upaya mewujudkan proses pemeriksaan dan mengadili secara seksama, cepat, dan biaya ringan sesuai hukum acara. Yang kedua, melaksanakan tugas kejurusitaan antara lain: pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, saksi-saksi ahli, pemanggilan untuk teguran, pemanggilan untuk persidangan, pengucapan ikrar talak, dan penyitaan. Yang ketiga, menyampaikan pemberitahuan isi putusan, banding, kasasi, dan atau peninjauan kembali. Yang keempat, menjalankan putusan hakim atau eksekusi. Yang kelima, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasannya. Yang selanjutnya, macam-macam sita. Sita adalah tindakan menempatkan harta kekayaan tergugat atau harta sengketa secara paksa berada dalam penjagaan yang dilakukan secara resmi berdasarkan perintah pengadilan atau hakim. Di lingkungan peradilan agama, jenis-jenis sita yaitu: yang pertama, konservatir beslok atau sita jaminan barang milik tergugat. Yang kedua, revindakotoir beslok atau sita jaminan milik penggugat executorial. Yang ketiga, marital beslok, sita atas harta perkawinan. Selanjutnya, pengertian eksekusi. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan pengadilan yang mengandung perintah kepada salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang, atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya. Dalam pelaksanaan eksekusi, dikenal beberapa asas yang harus dipegang oleh pihak pengadilan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, putusan pengadilan harus sudah berkekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan tidak dijalankan secara sukarela. Yang keempat, putusan mengandung amar condemnatory eksekusi di bawah pimpinan ketua pengadilan. Materi selanjutnya, macam-macam eksekusi. Sudikno Mertukusmo mengemukakan ada 3 jenis eksekusi, yaitu: yang pertama, eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayar sejumlah uang sebagai diatur dalam pasal 196 HIR dan pasal 208 RBG. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diatur dalam pasal 225 HIR dan pasal 259 RBG.
Eksekusi real yaitu pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan mengosongkan benda tetap kepada orang yang dikalahkan, tetapi perintah tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela. Selanjutnya, tahapan pelaksanaan eksekusi. Persiapan sebelum pelaksanaan eksekusi mempelajari dan memahami penetapan ketua pengadilan agama tentang perintah eksekusi terhadap barang-barang tergugat, mempelajari dan memahami putusan pengadilan yang menjadi dasar pelaksanaan eksekusi, merencanakan dan menentukan hari dan tanggal pelaksanaan eksekusi, melaksanakan perhitungan tentang biaya proses dan pelaksanaan eksekusi. Pelaksanaan eksekusi pada prinsipnya kedua jenis eksekusi yang disebutkan di atas baru dapat dilaksanakan setelah dilampauinya tenggang waktu peringatan unmanning kepada tergugat yang dikalahkan atau termohon eksekusi, dan Ketua Pengadilan Agama telah mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera dan jurusita. Pelaksanaan eksekusi real, pelaksanaan eksekusi, dan pembayaran uang. Baik, itu tadi materi tentang kejurusitaan dan eksekusi. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.